Pertama, saya ingin mengatakan bahwa umat Islam ini sudah 1400 tahun lamanya, dan kita sama-sama tidak menyaksikan Kanjeng Nabi. Makin lama pemahaman kita tentang agama semakin berkurang, semakin tidak jelas, sehingga banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Mengapa demikian? Karena sejak abad keempat Hijriah, berarti abad 11, sebetulnya sudah mulai Islam itu diciutkan, yaitu dengan slogan Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 tiang. Jadi Islam itu tiangnya hanya 5, dan itu 5-5-nya sifatnya seremonial. Sehingga disinilah kita perlu kembali mengungkap sejarah lagi. Pertama, saya ingin menggunakan metodologi linguistik, kemudian juga antropologi. Saya sudah punya teman Pak Inang ya, yang insya Allah kita membedah ilmu antropologi, arkeologi, dan psikologi dan sosiologi. Begini, bahwa ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kami mencipta jin dan manusia tidak lain semata-mata untuk supaya mereka beribadah. Malah kalau Departemen Agama menerjemahkannya menyembah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah. Saya ingin menguji kebenaran translate dari abada menjadi menyembah ini bagaimana. Saudara-saudara sekalian, ketika kita meminjam terma bahasa asing, itu mesti diwaspadai, selalu ada distorsi, ada penyelewengan makna. Walau bagaimanapun, karena kita tidak pernah mengungkap akar kata, konjugasinya, suku katanya, asal usulnya, kita morfologinya juga kita pernah tidak tahu. Maka makna jadinya seperti itu. Begini, saya ingin menerjemahkan, aku tidak bikin jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku, bukan menyembah. Itulah makanya Islam menjadi Islam agama seremoni, karena sifatnya menyembah Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan kita bukan sesembahan, dan Tuhan kita tidak minta disembah, tidak butuh kepada persembahanmu. Mau minta silakan minta, tidak usah membawa persembahan. Tuhanku tidak memerlukan kepala kerbau, tidak memerlukan menyan. Ya, Tuhan Maha Kaya, yang butuh kita. Allah tidak butuh sama kamu, Allah sudah kaya sendiri. Nah, makanya kata-kata ya'budun ini karena di artinya beribadah. Nah, ketika kata beribadah, peribadatan, tempat ibadat ini menjadi berbeda. Padahal kata abada ya'budu ibadatan itu sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia. Kita ini disebutnya abdi. Orang Sunda bilangnya abdi. Wong Indramayu bilangnya Wong Pleret bilangnya ingsun. Itu abdi. Nah, jadi ketika ya'budu itu maknanya mengabdi. Itulah sebabnya maka di sekitar kita karena salah sudut pandang,
Makanya selalu melihat orang yang agamanya hebat itu berkaitan dengan seremoni-seremoni. Yang dimuliakan, yang pakai jubah, yang pakai sorban, yang bawa tasbih sambil mulutnya komat kamit. Tapi Gojek mah nggak dihormati kok. Betul nggak? Nah, makanya itu saya yang paling terkesan di hati saya bukan orang yang pakai jubah, pakai sorban, bawa tasbih dan mulutnya komat kamit. Itu tidak masuk sedikit pun. Yang paling terkesan di hati saya seorang hamba Allah yang benar-benar mengabdikan dirinya di dunia ini adalah nenek-nenek yang usianya 60 tahun, punggungnya sudah bungkuk, naik sepeda bodol, bawa keranjang dagangan sayuran. Ketika dapat untung 50.000, dia bersyukur alhamdulillah sambil menitikkan air matanya. Itu yang namanya pahlawan itu. Ya, dia punya keberanian untuk menantang kehidupan. Itu yang saya maksudkan. Karena begini, manusia itu pada awalnya masih ketika zaman primitif, satu loncatan pertama adalah mereka ketika mereka berpikir ya itu masuk ke dalam wilayah mitologi, mitos, dongeng-dongeng, hurafat. Itu awalnya. Dari situ loncatan lebih besar masuk ke dalam wilayah beragama. Nah, ketika orang beragama pada zaman itu merupakan psikomotorik yang mendorong seseorang untuk siap menghadapi kehidupan dan berbuat baik kepada sesama. Itu pada awalnya. Jadi oleh karena itu namanya ibadah itu apa? Sholat itu ibadah bukan. Puasa itu ibadah bukan. Itu mah namanya manasik. Ibadah itu adalah menjalani kehidupan. Jadi jangan dibedakan bahwa ini pekerjaan agamis, ini pekerjaan duniawi, yang ini namanya ibadah, namanya bekerja. Semuanya apapun, jangan dibedakan jenis pekerjaannya. Ketua DKM ini ibadah apa kerja? Gojek ibadah apa kerja? Sebetulnya yang membedakan ibadah atau bukan ibadah itu bukan jenis pekerjaannya, tetapi jawablah pertanyaan saya, siapa majikanmu? Kalau majikanmu Allah, semua apapun yang kau kerjakan adalah pengabdian kepada Tuhan, namanya ibadah. Mubalik yang selalu menjual kola ta'ala, kola sampai asal kabeh kola ya. Iya. Tetapi ketika diundang tarifnya 15 juta. Ibadah apa kerja? Kerja. Seorang dokter, saya sebut namanya, Dokter Idris di Jatibarang. Itu kalau pasiennya itu orang miskin, ditanya, dok berapa? Dah bu, ini obatnya, silakan, duitnya dikembalikan, mudah-mudahan sembuh. Ibadah sebagai dokter beribadah. Yang diucapkan qala ta'ala qala rasul tapi pasang tarif. Mana yang ibadah? Yang dokter. Nah sekarang kalau Gojek gimana? Sebetulnya yang membedakan ibadah dan kerja adalah bukan jenis pekerjaannya, tetapi tujuan kita bekerja untuk apa? Kita berkewajiban untuk ngasih makan anak istri. Maka ketika kita cari nafkah, ngasih makan anak istri, itu namanya ibadah.
saya ingin menyampaikan ada kiat yang lebih indah lagi. Saudara-saudara akan mempunyai makna ibadah yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya ngasih makan anak yang istri, tapi Anda disetel di hati kita. Karena semuanya yang menentukan ibadah dan tidak itu hati kita. Yang menentukan ibadah atau bukan adalah hati kita. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niatnya. Ada seorang pengemis, yuk kita uji niat. Dia datang banyak korengnya, membawa lalat baunya busuk. Begitu datang langsung kita kasih uang, nah silakan, sudah cepat. Dia memberi uang, apa niatnya? Ustaz, ibadah bukan? Bukan. Ada lagi orang yang tidak kita kenal. Pertama kali ketemu dia datang minta bantuan, kita bantu. Ibadah bukan? Ada lagi orang datang kita bantu. Ketika saya bantu, tiba-tiba muncul suara di telinga saya, nanti memberikannya jangan sekarang, nunggu kalau tamunya sudah banyak. Kenapa? Untuk menunjukkan kedermawanannya. Ibadah bukan? Bukan. Ada orang yang datang minta tolong juga. Orang itu dulu pernah menolong saya, sehingga uang tidak ada, dadak pinjam sama tetangga. Ibadah bukan? Apa namanya? Mengembalikan budi baik orang lain. Nah, pekerjaan yang semacam itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi ketika yang datang minta tolong itu dulu pernah menjahati dirimu, sekarang dia hidupnya susah, lalu datang minta tolong, dulu pernah menjahatimu, tapi itu semua kau lupakan dan kau maafkan, rasa kasihan muncul, kau bantu juga orang yang dulu menjahati kamu. Ini berbeda. Kalau tadi menolong orang yang pernah berjasa itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi menolong orang yang dulu pernah menjahati tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh orang yang berjiwa besar. Setuju? Jadi semuanya bertingkat-tingkat. Nah, inginkah bapak-bapak semuanya ini menjadi Gojek yang berjiwa besar? Disetel hatinya. Jangan diniati sekedar ngasih nafkah anak istri, tapi niatnya di hatimu untuk mengabdi kepada Allah dengan cara membantu orang dalam perjalanan, mendekatkan mereka ke tempat tujuan. Setuju? Di sini punya nilai ibadah. Tetapi Allah tidak dengan mudah mempercayai niatmu semacam itu. Nanti kapan-kapan diuji. Betulkah engkau niat ibadah membantu orang mendekatkan ke tempat tujuan atau tidak? Nanti suatu ketika akan diuji oleh Allah. Ada pelanggan datang minta diantar ke Pleret, tiba-tiba uangnya kurang 5.000. Begitu Anda memaksa harus, berarti niatmu bohong semuanya. Betul nggak? Kalau niatnya nolong, ya udahlah, jadi kurang uangnya. Mana lagi? Ya ada 1.000, jadi kurang 4.000. Ya udah deh, makasih. Alhamdulillah. Akan kelihatan. Nah, nanti ketika niatmu sudah baik, juga tetap harus dikontrol. Karena niat baik tidak selalu sampai di penghujung. Di tengah jalan dirampok niat baik kita itu. Santri saya suruh beli kacang menjelang lebaran, mau bikin goreng kacang gawil. Saya kasih kunci mobil, dia nggak mau. Dikasih uang bensin nggak mau. Dikasih uang beli takjilan juga nggak mau. Dia berangkat sendiri, pulang dapat kacangnya bagus, susuknya utuh.
Hebat enggak? Hebat. Tetapi setelah Lebaran bulan Syawal dia nanya lagi, kapan mau beli kacang lagi enggak Buya? Saya aneh, ada santri minta disuruh beli kacang nih. Akhirnya saya berangkat sendiri. Ternyata yang dagangnya cantik jelita kok. Bukan ibadah, cuma memanfaatkan kiainya supaya bisa ngobrol sama cewek yang cantik. Memangnya nggak enak? Enak Pak. Ngobrol sama perempuan cantik tuh enak kok. Iya. Nah itu mesti kita kawal semuanya. Jadi makanya ibadah itulah tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu bin niat. Nah lalu mungkinkah bapak-bapak sebagai penggojek bisa mendapatkan kebahagiaan? Mengapa tidak? Saya setiap hari banyak melihat orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak. Ini sebagai bukti bagi saya bahwa kebahagiaan tidak dimonopoli oleh orang yang kaya. Setuju? Tidak usah, sudah kita syukuri, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya bisa mengais rezeki dengan cara mengantar orang bepergian ke tempat tujuan. Alhamdulillah malam-malam menghitung, alhamdulillah dapat untung 200.000. Kita syukuri saja. Jangan beranggapan bahwa kita bahagia kalau semua yang kita inginkan bisa kita miliki. Omong kosong itu semuanya. Oke, saya ingin menyampaikan hakikat kebahagiaan itu apa sebetulnya. Saya mau nanya dulu, enak makan sate apa enak makan tempe? Kalau giginya sakit? Makan sate giginya sakit, enak nggak? Makan tempe giginya sehat, enak nggak? Jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Berarti faktor yang paling substantif untuk membangun kebahagiaan adalah kesehatan. Oleh karena itu tolong jangan kau korbankan kesehatanmu hanya untuk mencari materi. Terlalu banyak orang yang menghabiskan waktu siang malam bekerja mencari harta sebanyak-banyaknya. Nanti setelah itu dia korbankan hartanya untuk mencari kesehatan. Jadi artinya terlalu banyak di dunia ini orang yang hartanya berlimpah ruah tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Untung masih ada lagi harta berlimpah ruah tapi tidak boleh menikmatinya. Namanya kaji carmun. Ada carmun sini. Sawahnya 80 hektar. Bujangnya 26. Meja makannya 4 kali 8 meter. Segala masakan dibikin, sambal goreng, dendeng, otok kowok, encerot, keripik, kerupuk, opak, rengginang, sepenuhnya. Tetapi ketika dia mau mengambil sate, dicegah oleh istrinya. Apa mau bunuh diri? Apa sih? Kan darah tinggi. Berkeset. Begitu dia akan mengambil sambal, juga dicegah lagi. Wahai kakanda, apakah engkau sudah bosan melihat mukaku ini? Apa sih? Kan makronis. Sampai terakhir mau ngambil minum teh tubruk. Ya, gulanya gula batu, ya kan, sedenggam segini, udah utek-utek tinggal minum saja. Dicegah lagi, wahai kakanda, kalau mau mampus-mampuslah. Tapi jangan hari ini karena katilnya lagi dipakai. Kenapa sih? Kan diabetes. Ternyata apa yang dia makan hanya nasi putih, pun ditakar hanya 2 sendok. Dan minumnya pun air putih. Kalau tidur nyerkingkel kayak obat nyamuk. Napasnya kayak suling, ngik gitu.
Ternyata yang jemblem-jemblem pembantunya. Apa pengen jadi KJ Charma atau pembantunya? Ini persoalannya. Jadi jangan kita berorientasi. Kita untuk membangun kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kebahagiaan dalam genggaman kita. Hari ini saya ingin ngasih, nanti ada dialog ya supaya cukup waktunya. Maka bahwa kebahagiaan ada dalam genggaman kita ini, yaitu kita terkonsentrasi menikmati apa yang ada pada diri kita. Terlalu banyak orang menghabiskan waktu bekerja siang malam banting tulang untuk mendapatkan sesuatu yang belum dimiliki. Tetapi yang sudah dimiliki tidak pernah dinikmatinya. Padahal kenikmatan itu, kesenangan mendapatkan sesuatu tidak pernah lama. Setelah mendapatkan sesuatu, kita baru sadar terbebani untuk merawatnya. Betul enggak? Anak saya minta mainan, nangisnya seminggu. Setelah saya kasih, dia seneng bermain-main 5 menit. Setelah itu disingkirkan, dia bermain yang lain. Ternyata kesenangan kita terlalu sebentar. Dan ketika hilang, kesedihan kita berkelanjutan. Kita ingin yang belum kita miliki, tapi yang sudah kita miliki tidak pernah dinikmatinya. Bukan begitu jalan hidup. Jadi yang menyebabkan engkau menangis tiap hari meratapi sebabnya apa? Bukan karena apa-apa, karena Anda tidak terkonsentrasi. Saya mau nanya, bisa nggak makan nasi sama tempe saja kita bahagia? Bisa. Bagaimana syaratnya? Matamu melihat tempe, gigimu menggigit tempe, tanganmu memegang tempe, tenggorokanmu menelan, pikiranmu mikirin tempe. Alhamdulillah. Yang menyebabkan engkau menangis makan tempe karena matamu melihat tempe, pikiranmu melihat sate. Oke. Jadi ternyata kebahagiaan bukan memiliki apa yang kita tidak miliki, tetapi sebesar apa kita menyadari, mensyukuri, dan menikmati apa yang telah kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.